Mana dalilnya ya? Dina tiga mata kita dalilnya. Berarti yang takut tapi cak sedadah. Nah, anu Jasidin. Apa nih? Jangan makan dulu supaya apa? Supaya kita makan itu bersemangat. Karena ini dihidangkan untuk Nabi kita Muhammad, untuk acara Nabi kita Muhammad dihidangkan ini seluruhnya jadi obat supaya kita makan berselera. Coba mau kita makan baru sudah kenyang parut. Orang surungi acara maulidan tuntung disurungi makan, kita sudah kenyang, biasa kita makan. Rasa kada apa lagi, rasa biasaan ini kada badap loh Nabi. Mama Hawai makanan itu nah, karena makanan yang dihidangkan untuk Rasulullah, aduh sah Rasulullah lah. Makanan yang dihidangkan untuk wali-wali Allah nih, untuk acara-acara wali-wali Allah itu jadi obat. Mahauli sirsaman, makanannya jadi obat. Mahauli itu kelampayan, guru sekumpul, makanannya jadi obat. Apalagi mahaulinya datunya wali. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan gampang-gampang. Ini rajanya wali. Nah maka disuruh kita makan, jangan makan dulu supaya. Tapi sebelum kita jangan makan, kita harus yakin-yakin dulu acara itu memang ada ya kalau. Oh jangan bermamai juga. Amun yang huwak-huwak aja kan bisa tuh makan aja ya Allah. Anu ja ujar habar ada maulid ja ujar. Jangan ujar dulu yakin-yakin, harus yang hakul yakin dulu. Hanyar datang. Nah jadi wani lapar parut tapi jagar makan juga. Ada masalah? Nah, ya maka jadi obat. Maka obat ini bukan hanya obat zahiriyah, tapi mengobati penyakit batiniyah. Nah maka bagus saya banyu apa segala macam enak di situ. Lalu yang kenapa hajat kita dikabulkan oleh Allah, urusan-urusan kita tahun itu nah dimudahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nabi kita ini memang spesialis pintangan situ-situ. Sidin ini dari ujung rambut sidin sampai ujung batis sidin untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita bagian dari alam semesta. Ucapan sidin, doa sidin seluruhnya untuk rahmat bagi alam semesta. Jadi sidin itu bila hadir memudahkan orang. Sidin lah ada orang hadir ke sidin, di hadapan sidin datang nih. Yang kada tapi bisa berpandir lancar berpandir. Kenapa? Karena sidin memudahkan apapun. Lain kita ini lancar berpandir sekali di depan bersidin ano jangan ya kalau kita ini di hadapan makhluk ini bisa mengalihi. Tapi kalau di hadapan Rasulullah yang alih jadi mudah. Ngalih berpandir asalnya orang nih, tapi di hadapan Nabi lancar berpandir karena memang sosok Nabi ini memudahkan siapa saja. Kalau yang kita di dunia ini kan menyulitkan ya lah. Nah, masuk ke rumah yang guru di kelas nih. Nabi hilang atau masuk kelas kah? Gurunya sudah menciling, nah ya itu gurunya. Jadi muridnya ini sudah merasa salah berdahulu, menggitir betis. Ya kalau padahal lancar nih kepandir orang nih, timur ya. Nah ya kalau itu lain Rasulullah kan, jadi serba mengalihi. Kalau Rasulullah ini seluruhnya memudahkan. Dahulu ada anak sahabat, narannya kalau ada salah akrobah beisi anak. Kalau kada salah narannya itu kalau kada salah narannya rahib. Nah, sidin ini anak ini dibawa ke anu sahabat, ke anu Rasulullah bilang anak sidin ini halus masih. Anak sidin ini kada tapi sampai berpandir. Jadi kita kenapa orang itu nyebut pilat apa tuh? Nah, kada awal-awal gitu pandir tuh anak itu ngalih berpandir. Lalu masih kanak-kanak nih, padahal umuran sabayanya itu harus bisa berpandir, sudah bisa berpandir, tapi ini belum bisa berpandir. Biar Nabi mas muka siapa naran nikam ya Nabi. Jadi ujar-ujar yang anak-anak halusnya Nabi langsung menakuni anak-anak halusnya itu ulun rahib mungkin ada salah nih. Nah jadi ujar sidin janganlah rahib Bashir aja sidin naran nikam Bashir langsung Nabi ganti situasi itu langsung lebih ganti narinkan Bashir, artinya kan menggembirakan. Jangan rahib itu minum berita takutan, rahib itu kan menakutkan artinya. Bashir ya Nabi. Nah lalu orang ini asalnya bandir sekali Nabi takuni lancar.
Nah aja Nabi buka bang montong kan bah dibuka Nabi ludahi. Nah imbah ninto waktu Nabi meludahi sampat Nabi mengikuti kepala yang karena tadi buka aja Nabi montong nyawa Nabi ludahi cus ini ludah lain dahak lah ludah aja mau kita dahak kok bisa. Nah lalu orang ini si rahib yang berubah naran jadi basir ini imbah ninto lancar bapandir pasih bepandir membaca Al-Quran lancar orang ini imbah karena ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pian kada salahnya bang hendak lancar bepandir pengangan di presiden benar cus presiden insyaallah asal pian bersangka baik aja asal bersangka baik insyaallah. Nah lalu si Basir ini katuhaannya itu kan masakan anak ya lah sudah katuhaannya biasanya orang berhuban ya kada bahuban kayak ini nah tagad begundul nah dan bahuban hitam tagad begundul nah maksudnya ada kelihatan huban. Nah lalu bahuban biasanya sidin ini sudah umur 80 tahun bahuban juga cuma yang bakas japayan Nabi itu hirang kada jadi huban. Nah itu uniknya jadi dua warna putih lawan hitam jadi yang Nabi japai di kepala syirik lalu masak anak-anak tuh ada berubah jadi putih tetap hitam. Nah itu termasuk bagian dari keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kadang masuk keagungan itu keluar biasaan Nabi luar biasa Nabi itu agung naranya tuh agung tuh kan macam-macam pemahamannya ya lo bisa jambu agung ada juga. Nah cuma bahasa kita banjir aja nah Nabi ini itu segala-galanya tentang sidin luar biasa. Nah tuh agung naranya penyaman dipahamnya Allah luar biasa Nabi itu seluruhnya luar biasa dari ujung rambut sampai ujung batis luar biasa luar dalam luar biasa kada ada najis di awak sidin memudahkan mulai dari dalam parut ujar Siti Aminah bagi kisah ada pernah aku merasakan sakit kayak orang yang kada betianan ada rasa berat ada meninjak-ninjak kita kan meninjak-ninjak ya loh. Nah ada rasa uyuh ada Siti Aminah bagi kisah tuh dalam ada baca tadi di rawinya itu ada. Nah ada rasa sakit ada rasa muak muntah ada waktu menghamilkan Nabi kita ini. Nah itu perasaan Siti Aminah barakat yang dihamili ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kada mengalihi orang kita bahkan mempermudah lawan orang ini sifat khas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imbah itu pulang disusui oleh Halimatus Sa'diyah bebarakat Halimatus Sa'diyah langsung sugih asalnya paling miskin di kampung sini jadi paling sugih barakat menyusui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketahuan kita kalau sudah membaca sejarah orang-orang yang berhubungan mencintai Nabi berhubungan dengan Nabi tak umpat karena berkatnya itu sejarah kadang-kadang yang dihapus-hapus sejarah itu yang asalnya miskin jadi sugih bebarakat. Untanya Halimatus Sa'diyah tuh kurus ada susunya imbah diandak Nabi di atas untan itu langsung balamak kawan susunya balamak diparah diminum anak sidin 4 minum sidin 2 lagi minum Nabi minum seluruhnya minum kenyang berataan asalnya kalaparan anak sidin kalaparan ada karuan guring asalnya. Nah cuma berkat mau maharagu Nabi nah berubahlah keadaan. Nah sekarang kayak kita ini barakat memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baka mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita yang asalnya kada bagus keadaan di rumah nih jadi bagus yang asalnya akhlak kada baik jadi baik yang asalnya miskin jadi sugih berberkat halal ahli ibadah. Nah jangan ingat sugih titik aja takutan orang yang asalnya miskin jadi sugih jadi titik masalah yang sugih membala-bala ya Allah. Nah sugih hartanya halal menjadi orang yang ketujuh menuntut ilmu ahli ibadah. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin menurut cerita dalam kitab Sirah Nabawiyah dikatakan bila sidin bangun guring ini ujar Halimatus Sa'diyah berkisah melihat keadaan Nabi nih bila bangun guring kada kaya manusia biasa. Kita bangun guring netijan rambut kaikal apapun langsung menjembek itu ya kalau langsung imbah itu pulang bila kita bangun guring salah bisa kayak tungkol di sini nah ya kalau tungkol anak tungkol tuh nah
Ya kalau nah di dalam hidung apa bangun guring, apalagi mun behiring guring pian. Bantal tuh lukisan peta lengkap se-Indonesia. Pulau Sumatera ada, Pulau Kalimantan ada. Nah tuh kita punya beribu-ribu pulau, itulah Indonesia. Itu bantal foto aja pian. Paham lah pian. Nah itu kita mengguring. Nabi bangun guring dalam keadaan muhasidin cerah ceria, mata bersih, hidung bersih, mulut bersih dan harum, dan rambut sidin khas seperti sudah disisir. Makanya orang bersudah bersurai. Padahal bangun guring itu kan adatnya mucai rambut ya kalau sidin kayak orang bersurai. Nah itulah perbedaan. Jadi yang maharagu Nabi ini kadada disulitkan untuk menyuruh Nabi, menyuruh matur apa jurang memberasihi Nabi, kadada disulitkan oleh itu. Nah maka terkenallah ciri khas Nabi mulai dari dalam parut sampai sidin ke akhirat kada pernah menyulitkan, bahkan memudahkan akan seluruh orang-orang yang cinta lawan sidin, asal cinta lawan sidin. Nah asal cinta lawan sidin. Nah itulah dalilnya. Dalil bahwa apabila kita mau menghubungi Rasulullah dengan cinta, tapi dengan cinta lah. Nah, ini dasarnya cinta ya. Makanya kita mengadakan acara Maulid ini nah. Walaupun kadada cinta, asalnya nih kadada cinta, tapi mudah-mudahan barakat mau mengadakan Tuhan julungi cinta di hati. Karena cukup dengan modal cinta, insya Allah selamat. Cukup dengan modal cinta, insya Allah selamat kena di akhirat. Itu jar Nabi seorang, tapi jangan kada bersembayangan lah. Nah, ini ada sahabat datang yang kisahkan rajak yang semenangar ulun belik-belikin nah. Sahabat datang ke Nabi bertakun, mata sa'ah ya Rasulullah, apabila kiamat terjadi. Enggak mesti je Nabi bertakun apabila kiamat. Ini orang kampung bertakun, datang ke kota Makkah. Ya Nabi, mun nyawa bertakun apabila kiamat, siap kada seandainya kiamat terjadi hari ini, nah siap kada? Ada siap aja. Nah, apa ya bakal kamu kena ada dah apa bakal adakah sembahyang selama macam puasa ini? Ada dah ulun Nabi ya. Cuma ulun sebutin aja sangu nah. Ulun mencintai Allah dan Rasulnya. Ulun cinta Allah dan mencintai pian. Itu aja bakal ulun. Nah, maka keluarlah kata-kata yang paling indah terdengar sampai sekarang sampai hari kiamat. Anta ma'aman ahbabta ya Nabi. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, itu engkau bersama orang yang engkau cintai. Bamudal cinta tak kumpul lawan Nabi. Bamudal cinta. Namun kita ini di dunia bamudal cinta aja udah cukup. Pian misalnya datang anu putri Indonesia, putri Indonesia, awas pian handak, pian wani akan naik, bilang ke rumah abahnya nih. Jadi ujar abahnya, apa nyawang, apa nyawa datang ke sini, ulun hendak maanu anak pian, maanu apa aja deh, begitu begitu itu, maanu apa, nah. Untung kawan di IG ada yang Tuhannya anu hendak berdatang, jadi Tuhannya sebelah yang hendak berdatang. Nyawa anu kenapa gawian? Nah, menggetar sudah tuh. Anu ulun maajar tiga Al-Qur'an aja. Berapa gaji? Untuk sementara ini 500.000 bang sebulan. Ada kawan ini minggu semalam ada orang datang bilang anak melamar anakku juga kotaku ini gaji sebulan 10 juta, aku dia makan dulu, ada langsung mau terima dulu nyawa sebulan 500.000. Paham lah biar nih. Nah kita mendapatkan seorang istri kada cukup bermodal cinta, tapi mendapatkan keselamatan berkumpul dengan Nabi cukup dengan cinta. Nah, pikirkan harus nyaman Nabi kah yang dicintai, nyaman putri Indonesia kah yang dicintai? Ayo pikirkan. Mau mencintai putri Indonesia ditakuni orang dulu berapa gaji sebulan. Nah ya kada. Nah maka itu bapak-bapak ibu-ibu, mana jam nih? Yang 10 kan sudah? Belum boleh. Nah,
Nyusul Banjar lagi 9. Nah jadi terakhir nah kita mengadakan ini dalam rangka mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Maksud mengagungkan itu kita mengikrarkan, menyatakan bahwa Nabi ini memang luar biasa dan wajar patut kita cintai, wajar patut kita jadikan idola, kita sebut-sebut, wajar dan memang harus kayak itu. Sebab modal kita kada nang kaya itu, ada kaya itu modal kita kena yang rugi di akhirat. Karena jar Nabi, cinta tadi yang mengumpulkan aku dengan orang tadi. Amun kita kada ada rasa cinta, nah maka lawan Nabi pun kita kada tak kumpul. Cuma aplikasi cinta itu bukan hanya mengadakan acara maulid bang lah, cuma diantaranya mengadakan acara maulid. Nah cuma acara maulidnya tak kumpul di situ banyak kebaikan. Dengan adanya ada yang si penceramah nih, lalu kita tahu ini kan Nabi ya, kalau lalu keagungan Nabi ini kita makin tahu, makin banyak kita tahu, lalu makin timbul cinta kita lawan Nabi, makin ganal karena makin tahu keluar biasaan Nabi ini tuh. Bahkan kita hadir di acara maulid. Coba seandainya kada ada acara maulid, misal nih kada ada acara maulid, ulun berpikir kayak apa ini generasi mendatang ini nah bisa kada pindah dulu lagi sama lawan nabinya. Mun kita pikir-pikirkan, amun pian kan wali bertahan sudah tua-tua nih, wali anak maksudnya. Ya kalau cuma generasi kita nih nah, kita di rumah aja soalnya melajari anak kita. Nak sini duduk nah. Naran nabimu Muhammad, abahnya Abdullah, kainya Abdul Muthalib, suah kah? Ada suah tak boleh? Yang suah itu rajin sama-sama duduk, yang abah duduk, yang mama duduk, yang anak duduk di muka TV membicarakan artis Korea sekalinya. Nah sinetron itu bang, maka saya sekata pulang anu bahaya pilih aja yang abah, pilih aja yang umah pulang. Itu aja di rumah kita tuh. Itu seluruhnya menjauhkan kita dari Rasulullah SAW. Nah maka para ulama mulai bahari sudah memikirkan ini. Maka generasi kita ini generasi dudi, jasa ganal, jasa orang-orang bahari. Kita ini kan mau pati orang bahari, madakan maulid ini. Jasa siapa? Jasa orang bahari. Orang bahari yang menghuluakan, kita menuruti. Nah maka kita menggawi ini mudah-mudahan generasi kita pun menuruti juga. Mudah-mudahan generasi kita juga menuruti. Ada acara-acara kayak ini nah, kadusah kita mendengari yang bid'ah, kadusah mendengarin itu biarkan aja orang-orang itu bakung kook. Yang penting kita jalan aja terus. Nah jalan aja terus. Nah bahkan para ulama mengarang salawat-salawat yang di situ mengungkapkan keagungan Rasulullah SAW. Misal salawat nariyah, salawat kamilah, nah disebut salawat nariyah. Kenapa disebut salawat nariyah? Nariyah itu api yang membakar kertas dengan segera cepat. Jadi apa aja bilang dibakar itu cepat. Maksudnya bila membaca itu kabul hajat dengan cepat. Itu disebut nariyah caranya. Kenapa disebut salawat kamilah? Karena salawat itu mengandung kesempurnaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kenapa disebut salawat salatan? Kenapa pian yang hendak menyambat itu? Asal tapi salawat salatan jana itu pian yang menyambat. Padahal kada benar ini salawat salatan yang ada salawat kamilah atau salawat nariyah. Salawat salatan ya. Itu sebutan pian aja tuh. Kada ada anunya definisinya di kitab itu. Nah kita tuh bisa aja mau ulah narang ya Allah. Baca apa aja salawat salatan ya. Padahal salawat salatan itu banyak benar ya. Allahumma sholli ala salatan taghfiru biha. Ada juga salatannya. Banyak juga salatan timur aja yang ada deh. Nah maka di antara salawat yang bagus kita amalkan, yang kandungannya sekaligus mengagungkan Rasulullah SAW adalah salawat salatan kamilah tadi, atau disebut salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat yang sempurna, salam yang sempurna tujuakan kepada kekasihmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kekasihmu itu tanhallu bihi al-uqadu. Nah, kalau dekat gampang, tanhallu bihil uqadu. Secara kata-kata terlepas ikatan-ikatan. Artinya itu nah, secara kata-kata terlepaslah segala ikatan-ikatan. Secara makna kita bila mengamalkan itu kadada menemui kesulitan di dalam hidup. Selalu dimudahkan oleh Allah. Apalagi pian misal ini kada hari-hari mengamalkanlah wayah-wayah ada hajat ganal. Mun pian hendak mengamalkan hari-hari, amalkan 11 kali. Sehari semalaman 11 kali aja. Apabila kah anak hari-hari, tapi mau ada hajat ganal nih kita hendak berdatang ke situ kah misalnya supaya diterima orang nih. Sebab seorang modal cinta aja ya kalau. Nah, tapi walaupun modal cinta tapi tambos. Nah, amalkan salawat-salawat kamilah ini 4. Berapa tuh? 4. Pokoknya 4-nya 4 kali. Hitung seorang dia. Bila membaca saurangan di jam berapa nih? Jam 10. Karena malam isuk jam 12 nih tonton. Membaca saurangan. Sehari sama laman lebih 5 jam. Membaca saurangan. Membaca ber 15, tentung aja 3 jam. Berbagi, kalian sini dibagi. Membaca 40, lakas bisa 1,5 jam tuntung. Jadi berbagi. Unis ikung 1.000 atas 700 diimbai bacanya. Nah, pun membaca orangnya banyak 500-an orangnya begini lakas paling 1/2 jam. Jadi bagus benar membaca tuh sama-sama membaca atas hajat yang sama-sama juga. Nah, kan banyak hajat kita pengumpulan ya Allah, banyak hajat. Tanhalu bil uqad. Dan ini menurut sejarah ujar guru-guru ulun bahari, bukan ujar lagi lah, mulai yang bahari itu dikisahkan sampai wah ini nah, itu makbulnya tuh cepat, tambusnya cepat. Nah, pernah terjadi orang ini santri ini dipunis oleh dokter kanker, lain kantong koring lah, ini asli kanker. Jadi ujar dokter kayak ini aja nah, mau lambat dioperasi kena merajalela. Jadi isuk dioperasi, diatur jadwal sudah. Maka bubuhan kekawanan santri ini bersolidaritas. Mereka bertaan membaca salawat-salawatan kamilah ini 4.000, 4.444 kali. Nah ya kalau punya 4-nya 4 kali dulu tulis, jangan anu nih. Kurang kada apa lebihan kada apa ya, lebihan kada apa kurang jangan gitu nah. Nah, lalu malamnya nih itu solidaritas para santri membaca ya, dibaca berarti banyak santri ya kalau banyak benar nih, gurunya memimpin. Nah, kada lewas kada paling 1,5 jam, banyak orangnya. Tuntung sekali esok anak dioperasi. Anak sudah dioperasi dirunsin lagi oleh dokter. Kan supaya memastikan nah, sekalinya hilang tanggarnya tuh. Ada lagi. Ada jadi operasi. Hah? Dan ini kejadian nih. Nama tempat dirahasiakan. Nah, nama tempat dirahasiakan. Ada juga lagi orangnya. Ini orangnya lawas hidupnya mungkin 600 tahun yang lalu. Lah, tapi ini lain salawat kamilah pang dia malakan sidin. Cuma ketujuh baca salawat. Orang ini narannya Sa'aduddin. Sidin ini bungol di kelas, karena bungol jadi sambatan kekawanannya. Artinya kada pintar tuh, pembabal benar, dilajari ya dilajari sudah kayak gini kada paham ya, pokoknya nilai itu rendah. Nah, paguruan Sidin pimpinan pesantrennya narannya Syekh Al-Izzi, ulama besar. Kalau kita berisi mata rantai sanad, Sidin salah satu mata rantai di dunia persanatan, dunia rawi. Nah, lalu tapi yang kada pintar ini walaupun disambati, inya kada bagadoh dan nya menjadarinya memang otaknya pembabal, tapi nya ketujuh baca salawat. Nah, suatu malam Sidin ini yang kada pintar tadi nih, lah yang pembabal tadi, ada naik kelas Sidin terus. Nah, lalu suatu malam ada mengiau, woi kesini nyawa ada akunnya, dak ya aku jangan anak baca buku dulu.
masalahnya isuk ulangan aku yang kada yang baca buku kan sudah ngalih apalagi di bawah bakawanan ujar orang kada mau bakawan orang kada mau bakawan kada orang mengiau tapi narangnya bungol ya lah ngalih aku kon bakawanan aja aku baca buku aja dulu aja nah kada jadi betul datang pulang yang mengiau tadi oi sini kada akon juga pulang imbah pas ketiga kali sini napa aja tuh Rasulullah mah ada nyawa di luar nah lalu keluar datang narnya logo oh biar kan Nabi cara tahun itu yang ini langsung ke sini oh jadi sampai 3 kali mengiau jadinya Nabi kada kada buka muntung nyawa Nabi hidup dari zaman Sidin kurang lebih 800 tahun nah dari zaman Sidin ke kita mungkin 600 atau 500 tahunan lah mungkin lah nah kan 1400 500 jaraknya dari Nabi ke kita hitung di orang itu nah jadi ya Nabi buka muntung dulu dah Sidin imbah dulu dah Sidin boleh aja nah itu dibuka akan hijab melihat Nabi di dalam mimpi nah imbah tuh siangnya si guru Sidin yang si Al-Izin ini hanya hendak menjelaskan pelajaran langsung Sidin yang Sa'aduddin ini memanggil ujar Sa'aduddin guru ulun dia yang menjelaskan jadi kan nih ya. Biasanya ini kan pauhunya timbul wani menjelaskan datang di mana jadi ujar gurunya kita beri kesempatan dulu menjelaskan sekali dijelaskan gurunya gintang angap ya gurunya ini alim besar alim pada aku penjelasannya yang kayak ini jadi alim pada aku penjelasannya yang kayak ini aku aja kalah aja Sidin nah jadi wahai Sa'aduddin engkau sekarang bukan engkau yang dulu ada lagu gitu loh engkau sekarang bukan engkau yang dulu berkat mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah akhirnya Sidin terkenal dengan nama Syekh Sa'aduddin At-Tifstazani nah kalau kita berisi riwayat-riwayat sanad mumpian cangkal membacai nama Sidin salah satu di dunia persanatan itu ada nah ulama besar asalnya bubungulan aja pembabel asalnya cuma kan 7 salawat akhirnya Rasulullah yang mengangkat derajatnya nah mungkin cukup sampai di situ ulun minta ampun minta maaf ulun pian seberataan mudah-mudahan kita ditulungi Tuhan ketujuh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat napakah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh